semuanya. Puji Tuhan, baik. Ketemu lagi sama aku, Miss Via. Sebelum ibadah kita mulai, Miss Via mau tanya, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Coba angkat tangannya. 1, 2, ada yang belum juga. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting, walaupun belum sarapan, harus tetap semangat ya ibadahnya. Yuk, kita mulai ibadah. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom adik-adik. Sebelum kita akan memulai ibadah, ada baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Mama Papa juga, ayo kita sama-sama satu di dalam doa. Yuk, mari kita lipat tangan dan sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik buat setiap kami, dan hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami di dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih, kami bersyukur. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua anak-anaknya sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku
Waktunya untuk mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Putri sombong dari kerajaan Eldenwood. Di tanah Inggris bagian utara, tepatnya di wilayah hijau bernama Eldenwood, berdirilah sebuah kastil tuanan megah yang menjulang di atas bukit berkabut. Kastil itu dikelilingi hutan ek tua, ladang bunga liar, dan desa-desa kecil yang masih menjaga tradisi zaman lama. Di sanalah tinggal seorang putri bernama Lady Arabella, putri tunggal dari Ratu Eleanor, penguasa kerajaan Eldenwood. Lady Arabella dikenal di seluruh wilayah Inggris karena kecantikannya yang memesona. Rambut keemasan seperti sinar mentari pagi, mata biru sebening danau, dan kulit seputih salju musim dingin. Namun, di balik semua kemegahan itu, Arabella memiliki kelemahan besar. Ia sangat sombong dan angkuh. Setiap pagi, ia berjalan-jalan di taman mawar kastil yang dirancang oleh tukang kebun dari Prancis, mengenakan gaun beludru mahal dan sepatu kulit rusa. Ia sering mencibir pelayan yang datang membawa teh, atau mengolok-olok para tamu bangsawan dari wilayah lain yang menurutnya kurang sopan atau tidak tahu mode. Bahkan para penduduk desa yang datang membawa persembahan untuk kastil pun seringkali dipandang rendah. Suatu hari di musim gugur, ketika kabut turun rendah di halaman kastil, datanglah seorang wanita tua berpakaian kumal, berjalan tertatih-tatih sambil memegang tongkat. Ia memohon seteguk air kepada Lady Arabella yang tengah duduk di bawah pohon ek besar. "My lady, izinkan aku minum. Aku telah berjalan jauh dari desa Winmer," pinta si nenek. Namun Arabella hanya mengernyit, memandang nenek itu dengan jijik, dan berkata, "Orang sepertimu seharusnya tidak datang ke halaman bangsawan. Kau bau lumpur dan jelaga. Penjaga, usir wanita ini." Tak disangka, wanita tua itu adalah penyihir dari pegunungan Yorkshire yang tengah menyamar. Dengan tenang, ia mengangguk dan berkata, "Maka kau akan tahu bagaimana rasanya jadi orang yang kau hina." Malam itu, kabut lebih tebal dari biasanya, dan sihir mulai bekerja. Keesokan paginya, Lady Arabella bangun di tempat asing, sebuah rumah kayu kecil di tepi hutan, dengan jerami sebagai kasur dan pintu yang berderit. Wajahnya tak lagi bercahaya, rambutnya kotor, gaunnya lusuh. Ia mencoba kembali ke kastil Eldenwood, tapi para penjaga menyuruhnya pergi. "Putri Arabella tidak akan pernah terlihat seperti pengemis sepertimu," kata mereka. Hari-hari berlalu, dan Arabella harus bekerja sebagai pembantu di penginapan desa. Ia membersihkan kamar, mencuci pakaian, dan melayani pengunjung yang kasar. Ia merasakan dinginnya angin Yorkshire saat pagi hari, lapar karena hanya makan bubur gandum, dan sakit hati karena dipandang rendah. Namun dari semua penderitaan itu, tumbuh pengertian dalam hatinya. Ia melihat seorang ibu membagi roti terakhirnya kepada anak-anak jalanan. Ia bertemu kakek tua yang tetap tersenyum meski hidupnya susah. Dan ia menyadari bahwa kebaikan sejati datang bukan dari gelar atau pakaian, tapi dari hati yang peduli. Saat musim dingin mulai menggigit, ia menemukan seorang anak lelaki terjatuh di salju. Ia membawa anak itu ke dalam rumah, menghangatkannya, dan memberinya makanan terakhir yang ia punya. Pada malam itulah, si penyihir muncul kembali. "Kau telah belajar, Arabella. Hatimu kini jauh lebih mulia dari gelar bangsawanmu," ucapnya sambil mengangkat tongkatnya. Dalam cahaya bulan yang pucat, Arabella kembali ke wujud semula, dan kini penuh kerendahan hati. Ia kembali ke kastil Eldenwood, namun kini berjalan dengan kepala tertunduk. Ia mencium tangan para pelayan, mengunjungi desa-desa untuk meminta maaf, dan membangun rumah sakit serta sekolah di seluruh wilayah kerajaan. Rakyat pun mencintainya bukan karena kecantikannya, melainkan karena hatinya yang hangat dan kebijaksanaannya. Eldenwood menjadi kerajaan makmur dan damai, dikenang dalam sejarah Inggris sebagai tanah tempat seorang putri sombong belajar menjadi pemimpin sejati. Hai adik-adik, shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti dalam keadaan baik dan luar biasa. Amin. Kita sudah dengar cerita di atas ya tentang putri tunggal Lady Arabella. Gadis cantik tapi sombong, suka menghina, memandang rendah orang,
Terus kemudian dia ketemu dengan seorang nenek tua, minta minum. Dia memandang jijik nenek itu, terus mengusirnya. Padahal nenek itu adalah seorang penyihir, adik-adik. Besok pagi Lady Arabella menjadi buruk rupa. Dia bekerja menjadi pembantu, mencuci, melayani orang sekitarnya. Kemudian dia mulai sadar dengan berbagai orang. Dia disadarkan oleh situasi dan keadaan. Kemudian dia melihat seorang ibu membagi roti. Dia melihat juga kakek tua tersenyum meskipun dalam keadaan susah. Banyak membantu orang di sekitar. Kemudian penyihir kembali, Arabella kembali seperti semula. Dia berubah sopan dan suka membantu orang dengan meminta maaf. Si sombong menjadi sangat rendah hati, baik dan peduli dengan sesama. Amin adik-adik. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari cerita Arabella ini? Orang yang kenal Yesus hidupnya gak mudah tergoncang ya adik-adik. Tidak sombong, apalagi minder, selalu melayani, bukan dilayani. Setia dan bertahan dalam setiap keadaan. Orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, hidupnya damai dengan semua orang. Takut berbuat dosa, tidak berpikir negatif, tidak suka menghakimi. Seperti Arabella ya, hidup dalam kasih dan mengampuni. Orang yang rendah hati, kebalikan dari sombong adalah rendah hati adik-adik. Orang yang rendah hati dijaga oleh Tuhan. Orang yang rendah hati akan mendapat mujizat dari Tuhan. Orang yang rendah hati akan dibela oleh Tuhan. Dan orang yang rendah hati akan melihat doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Orang rendah hati akan melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 29 ayat 20, sebab orang yang gagah, sombong akan berakhir dengan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Jadi rendah hati adik-adik, jangan sombong. Orang yang rendah hati awet. Orang yang sombong gak awet. Karena Lucifer saja sombong mau menyamai Tuhan, dia dibuang ke bumi. Amin adik-adik. Jadi jangan sombong, buang dari hatimu sakit hati, iri hati, cemburu, panas hati, mendua hati, bimbang, tidak mendapat apa-apa. Tinggi hati, karena kalau kita sombong, kita gak ada apa-apanya di mata Tuhan. Maka rendah hatilah adik-adik, menerima nasihat, mau terima pemasukan dari siapa saja, nasihat-nasihat dari orang yang lebih tua, terus mau terima input, mau berubah, mau berjalan maju gak mundur lagi. Karena yang berjalan maju bersama Tuhan, hidupnya gak mungkin sia-sia. Oke adik-adik, jangan sombong, tapi rendah hatilah. Karena Tuhan kita sangat mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Of life flowing out of me makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. I've got a river of life flowing out of me. Spring up, oh well, within my soul. Spring up, oh well, and make me whole. Spring up, oh well, and give to me that life abundantly. I've got a river of life flowing out of me. Makes the lame to walk and the blind to see. Opens prison doors, sets the captives free. I've got a river of life flowing out of me. Spring up, oh well, within my soul. Spring up, oh well, and make me whole.
spring up, oh well, and give to me that life abundantly. Spring up, oh well, within my soul. Spring up, oh well, and make me whole. Spring up, oh well, and give to me that life abundantly. I've got a river of life flowing out of me. It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. I've got a river of life flowing out of me. Spring up, oh well, within my soul. Spring up, oh well, and make me whole. Spring up, oh well, and give to me that life abundantly. Spring up, oh well, within my soul. Spring up, oh well, and make me whole. Spring up, oh well, and give to me that life abundantly. Halo adik-adik, waktunya memberi persembahan. Yuk kita ajak papa mama untuk bantu aku memberi persembahan. Papa mama, aku ingin memberi persembahan. Gimana ya caranya? Kita ajak papa mama untuk scan QRIS yang ada di layar. Kalau sudah, yuk kita memberi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kita berdoa dulu seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Mama, Papa, kita dampingi si kecil yuk untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Miss Fia senang sekali adik-adik boleh ikut bernyanyi bersama, memuji dan menyembah nama Tuhan. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah, happy Sunday, God bless you.